Halo semuanya, selamat datang di video pemantapan materi, di mana pada video kali ini, di part ketiga ini, kita akan mulai membahas mengenai strategi proses, yang merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menciptakan proses yang efektif dan efisien di dalam menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Baik, kita mulai video dari pemantapan materi mengenai proses strategi ini. Sekarang kita akan membahas tentang strategi proses. Ini adalah kunci untuk menciptakan proses yang efektif dan efisien di dalam menghasilkan suatu produk yang memuaskan pelanggan. Strategi proses ini bertujuan untuk menciptakan proses yang menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dengan mempertimbangkan biaya dan kendala manajerial lainnya. Ada beberapa hal yang penting yang perlu dipertimbangkan di dalam suatu strategi proses, seperti bagaimana menghasilkan suatu produk atau menyediakan jasa itu. Perusahaan perlu memikirkan bagaimana mereka bisa menghasilkan produk atau jasa yang benar-benar memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Yang kedua, memenuhi atau melampaui persyaratan pelanggan, di mana strategi proses harus memastikan bahwasanya produk atau jasa yang dihasilkan tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui harapan dari pelanggan. Yang ketiga, memenuhi tujuan biaya dan manajerial, di mana perusahaan perlu memastikan bahwasanya proses produksi mereka efisien dan dapat dilakukan dengan biaya yang terkendali. Berikutnya, memiliki efek jangka panjang, di mana strategi proses yang baik harus berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan. Berikutnya, efisiensi dan fleksibilitas produksi, di mana strategi proses harus memastikan bahwasanya proses produksi dapat dilakukan dengan efisien dan fleksibel, sehingga perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan dan kebutuhan pasar. Yang terakhir, biaya dan kualitas, di mana strategi proses harus memastikan bahwasanya produk atau jasa yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dengan biaya yang kompetitif. Ada 4 strategi dasar di dalam strategi proses, yaitu proses fokus. Strategi ini harus fokus pada proses yang unik dan fleksibel, cocok untuk produk dengan volume rendah dan variasi tinggi. Contohnya adalah rumah sakit yang melayani berbagai macam kebutuhan pasien. Berikutnya, repetitif fokus. Strategi ini fokus pada proses yang berulang dan efisien, cocok untuk produk dengan volume yang tinggi dan variasi yang rendah. Contohnya adalah pabrik mobil yang memproduksi model mobil yang sama di dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, produk fokus, yaitu strategi ini berfokus pada produk yang spesifik dan terstandarisasi, cocok untuk produk dengan volume yang tinggi dan variasi yang rendah. Contohnya adalah pabrik makanan yang memproduksi makanan ringan dengan rasa yang sama dalam jumlah yang besar. Yang terakhir, mass customization, di mana strategi ini menggabungkan fleksibilitas proses dengan efisiensi fokus produk, cocok untuk produk dengan volume tinggi dan variasi yang tinggi. Contohnya adalah perusahaan komputer yang menawarkan berbagai macam konfigurasi komputer sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Strategi proses yang tepat akan membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi produktivitas dan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Hal ini akan berdampak positif pada kepuasan pelanggan dan keuntungan dari perusahaan. Ya, coba kalian bayangkan kalau kalian punya toko kue, kalian mau jual kue apa aja? Kue ulang tahun yang unik atau kue tart yang sama setiap hari? Nah, dapat dilihat dari grafik atau dari tabel pada slide ini, pada gambar ini, strategi proses ini mirip dengan memilih jenis kue yang mau kamu jual atau kalian jual. Ada 4 strategi utama yang bisa kalian pilih yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu proses fokus, cocok buat kamu yang mau jual kue ulang tahun yang unik dan berbeda-beda. Setiap kue punya desain dan rasa yang berbeda sesuai dengan permintaan pelanggan. Yang kedua, repetitif fokus, cocok buat kalian yang mau jual kue tart yang sama setiap hari. Kalian bisa produksi massal dengan resep yang sama sehingga bisa jual kue dengan harga yang lebih murah. Produk fokus, cocok buat kalian yang mau jual kue dengan rasa yang sama tapi dengan berbagai ukuran dan kemasan. Misalnya, kalian jual kue brownies dengan berbagai ukuran, mulai dari kotak kecil untuk camilan sampai kotak besar untuk keluarga.
Lalu yang terakhir, mass customization, di mana cocok buat kalian yang mau jual kue dengan desain dan rasa yang bisa dikustomisasi. Pelanggan bisa memilih rasa, topping, dan desain kue sesuai dengan selera mereka. Jadi, strategi proses ini penting untuk menentukan jenis produk yang mau kamu jual atau kalian jual, berapa banyak yang mau kalian produksi, dan seberapa beragam produk yang kalian tawarkan. Sekarang, mari kita bahas lebih detail tentang salah satu strategi proses yang disebut proses fokus. Proses fokus cocok untuk perusahaan yang memproduksi produk dengan volume rendah dan variasi tinggi. Contohnya adalah rumah sakit, bengkel, ataupun perusahaan jasa. Kenapa? Karena proses fokus menekankan fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan yang beragam. Berikut adalah ciri-ciri dari proses fokus. Fasilitas yang terorganisir berdasarkan aktivitas atau proses tertentu, di mana perusahaan yang menggunakan proses fokus biasanya memiliki fasilitas yang didesain khusus untuk aktivitas atau proses tertentu. Contohnya, rumah sakit memiliki ruang operasi, ruang rawat inap, dan ruang pemeriksaan yang terpisah. Yang kedua, peralatan dan tenaga kerja yang bersifat umum. Perusahaan yang menggunakan proses fokus biasanya menggunakan peralatan dan tenaga kerja yang bersifat umum, sehingga dapat digunakan untuk berbagai macam aktivitas atau proses. Contohnya, rumah sakit memiliki peralatan medis yang dapat digunakan untuk berbagai macam prosedur. Yang ketiga, tingkat fleksibilitas produk yang tinggi, di mana perusahaan yang menggunakan proses fokus memiliki tingkat fleksibilitas produk yang tinggi sehingga dapat dengan mudah menyesuaikan produk dengan kebutuhan pelanggan yang beragam. Contohnya, bengkel dapat melakukan berbagai macam perbaikan dan modifikasi kendaraan. Yang keempat, biaya yang relatif tinggi dan penggunaan peralatan yang rendah. Perusahaan yang menggunakan proses fokus biasanya memiliki biaya yang relatif tinggi karena membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan fleksibel. Namun, penggunaan peralatan yang rendah dapat membantu mengurangi biaya operasional. Lalu yang berikutnya, arus produk yang bervariasi sehingga sulit untuk merencanakan dan menjadwalkan. Perusahaan yang menggunakan proses fokus biasanya memiliki arus produk yang bervariasi sehingga sulit untuk merencanakan dan menjadwalkan proses produksi. Contohnya, rumah sakit harus siap untuk menangani berbagai macam kasus pasien yang datang secara tiba-tiba. Proses fokus cocok untuk perusahaan yang ingin memberikan layanan yang personal dan fleksibel kepada para pelanggan. Namun, perusahaan perlu mempertimbangkan biaya yang relatif tinggi dan kesulitan dalam merencanakan dan menjadwalkan suatu proses produksi. Sekarang, mari kita bahas tentang strategi proses yang disebut repetitive focus. Repetitive focus cocok untuk perusahaan yang memproduksi produk dengan volume tinggi dan variasi yang rendah. Contohnya adalah produk pabrik mobil, pabrik elektronik, atau pabrik makanan. Kenapa? Karena repetitive focus menekankan efisiensi dan kecepatan di dalam proses produksi. Berikut adalah ciri-ciri yang repetitive focus. Pertama, fasilitas yang dirancang sebagai jalur perakitan. Perusahaan yang menggunakan repetitive focus biasanya memiliki fasilitas yang dirancang sebagai jalur perakitan, di mana produk diproses secara berurutan melalui berbagai stasiun kerja. Contohnya, pabrik mobil memiliki jalur perakitan yang terdiri dari berbagai stasiun kerja seperti stasiun pengecatan, stasiun perakitan mesin, dan stasiun perakitan interior. Berikutnya, penggunaan modul yang telah dibuat sebelumnya, di mana perusahaan yang menggunakan repetitive focus biasanya menggunakan modul yang telah dibuat sebelumnya, sehingga dapat mempercepat proses produksi. Contohnya, pabrik mobil menggunakan modul mesin, modul pintu, dan modul interior yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, modul dapat digabungkan untuk menghasilkan berbagai variasi produk, yaitu perusahaan yang menggunakan repetitive focus dapat menghasilkan berbagai variasi produk dengan menggabungkan modul yang berbeda. Contohnya, pabrik mobil dapat menghasilkan berbagai model mobil dengan menggabungkan modul mesin, modul pintu, dan modul interior yang berbeda. Yang keempat, fleksibilitas yang lebih rendah dibandingkan proses fokus, tetapi lebih efisien, di mana perusahaan yang menggunakan repetitive focus memiliki fleksibilitas yang lebih rendah dibandingkan proses fokus, karena proses produksi sudah terstandarisasi. Namun, repetitive focus lebih efisien karena proses produksi dapat dilakukan dengan cepat dan terstruktur. Sehingga,
Repetitive focus cocok untuk perusahaan yang ingin memproduksi produk dengan volume tinggi dan variasi rendah dengan biaya yang rendah. Namun, perusahaan perlu mempertimbangkan fleksibilitas yang lebih rendah dibandingkan proses fokus. Sekarang, mari kita bahas tentang strategi proses yang disebut product focus. Produk fokus cocok untuk perusahaan yang memproduksi produk dengan volume yang tinggi dan variasi yang rendah. Contohnya adalah pabrik makanan, pabrik minuman, ataupun pabrik tekstil. Kenapa? Karena produk fokus menekankan efisiensi di dalam skala ekonomi dalam proses produksi. Berikut adalah ciri-ciri produk fokus. Yang pertama, fasilitas yang dirancang berdasarkan produk. Perusahaan yang menggunakan produk fokus biasanya memiliki fasilitas yang dirancang khusus untuk memproduksi produk tertentu. Contohnya, pabrik makanan memiliki jalur produksi yang khusus untuk memproduksi keripik kentang, biskuit, ataupun minuman ringan. Yang kedua, volume produksi yang tinggi dengan variasi produk yang rendah, di mana perusahaan yang menggunakan produk fokus biasanya memproduksi produk dalam jumlah yang besar dengan variasi produk yang terbatas. Contohnya, pabrik makanan memproduksi keripik kentang dengan berbagai rasa, tetapi dengan ukuran dan bentuk yang sama. Yang ketiga, proses produksi yang panjang dan berkesinambungan, di mana perusahaan yang menggunakan produk fokus biasanya memiliki proses produksi yang panjang dan berkesinambungan, sehingga dapat menghasilkan produk dengan biaya yang lebih rendah. Contohnya, pabrik minuman memiliki jalur produksi yang panjang dan berkesinambungan untuk memproduksi jumlah minuman dalam jumlah yang besar. Yang keempat, biaya tetap yang tinggi tetapi biaya variabel yang rendah. Perusahaan yang menggunakan produk fokus biasanya memiliki biaya tetap yang tinggi, tetapi seperti biaya investasi untuk fasilitas produksi, namun biaya variabelnya rendah karena proses produksi sudah terstandarisasi. Yang berikutnya, tenaga kerja yang kurang terampil, di mana perusahaan yang menggunakan produk fokus biasanya menggunakan tenaga kerja yang kurang terampil karena proses produksi sudah terstandarisasi. Contohnya, pabrik makanan menggunakan tenaga kerja untuk mengemas produk tetapi tidak memerlukan keahlian khusus. Sehingga produk fokus cocok untuk perusahaan yang ingin memproduksi produk dengan volume yang tinggi dan variasi yang rendah dengan biaya yang rendah. Namun, perusahaan perlu mempertimbangkan biaya tetap yang tinggi dan fleksibilitas yang lebih rendah dibandingkan proses fokus. Sekarang, mari kita bahas tentang strategi proses yang disebut mass customization. Mass customization merupakan kombinasi dari proses fokus dan produk fokus. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk memproduksi produk dengan volume yang tinggi dan variasi yang tinggi dengan tetap menjaga efisiensi dan biaya yang rendah. Bayangkan, kamu ingin membeli komputer. Kamu ingin komputer dengan spesifikasi tertentu seperti RAM 16GB, hard drive 1 tera, dan kartu grafis yang kuat. Dengan mass customization, kamu dapat memesan komputer dengan spesifikasi yang kamu inginkan, dengan harga yang tidak jauh berbeda dengan komputer standar. Mass customization memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin unik dengan tetap menjaga efisiensi produksi. Berikut adalah ciri-ciri dari mass customization. Yang pertama, menggabungkan fleksibilitas proses fokus dengan efisiensi produk fokus. Mass customization menggabungkan fleksibilitas proses fokus yang memungkinkan perusahaan untuk memproduksi produk dengan variasi yang tinggi, dengan efisiensi produk fokus yang memungkinkan perusahaan untuk memproduksi produk dengan volume yang tinggi. Yang kedua, penggunaan modul yang dapat digabungkan. Mass customization menggunakan modul yang dapat digabungkan untuk menghasilkan berbagai variasi produk. Contohnya, perusahaan komputer menggunakan modul motherboard, modul RAM, modul hard drive, dan modul kartu grafis yang dapat digabungkan dengan menghasilkan berbagai macam konfigurasi komputer. Yang ketiga, proses produksi yang cepat dan berbiaya rendah. Mass customization menggunakan teknologi dan proses produksi yang cepat dan berbiaya rendah untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Contohnya, perusahaan komputer menggunakan teknologi manufacture yang canggih untuk memproduksi komputer dengan cepat dan efisien. Mass customization cocok untuk perusahaan yang ingin memproduksi produk dengan volume tinggi dan variasi tinggi dengan tetap menjaga efisiensi dan biaya yang rendah. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin unik dengan tetap menjaga keuntungan dari perusahaan.
Sekarang kita masuk ke bagian yang penting, di mana bagaimana mengubah proses dan bagaimana menganalisis serta mendesain proses yang baru. Changing proses yaitu mengubah proses memang tidak mudah, bahkan bisa dikatakan sulit dan mahal. Kadang kita harus memulai dari awal, namun strategi proses yang tepat dapat membantu kita merancang strategi transformasi yang efektif untuk jangka waktu yang lama. Yang penting kita harus melakukannya dengan benar. Proses analisis dan desain. Untuk membantu kita di dalam mengubah proses, ada beberapa teknik analisis dan desain proses yang bisa kita gunakan. Yang pertama, diagram alir, di mana diagram alir menunjukkan pergerakan material di dalam proses produksi. Yang kedua, pemetaan fungsi waktu. Pemetaan fungsi waktu menampilkan alur dan kerangka waktu di dalam proses produksi. Yang ketiga, pemetaan aliran nilai, di mana pemetaan aliran nilai menunjukkan arus dan waktu serta nilai tambah di luar organisasi terdekat. Yang keempat, bagan proses, di mana bagan proses menggunakan simbol untuk menunjukkan aktivitas utama di dalam suatu proses produksi. Yang terakhir, cetak biru layanan. Cetak biru layanan berfokus pada interaksi pelanggan atau penyedia di dalam proses produksi. Dengan menggunakan teknik-teknik analisis dan desain proses yang tepat, kita dapat merancang proses yang lebih efisien dan efektif. Sekarang kita bahas tentang simbol-simbol yang digunakan di dalam flow process chart dan cetak biru layanan atau service blueprint. Simbol untuk flow process chart dapat digunakan untuk menggambarkan alur proses produksi. Simbol-simbol yang digunakan di dalam flow process chart adalah operation, simbol lingkaran biru yang menunjukkan aktivitas atau tugas di dalam suatu proses produksi. Inspection, simbol persegi panjang biru yang menunjukkan proses pemeriksaan kualitas dari suatu produk. Transportation, dengan simbol panah biru menunjukkan pergerakan material dari satu titik ke titik lainnya. Storage, simbol segitiga biru yang menunjukkan proses penyimpanan material. Delay, simbol persegi panjang biru dengan garis putus-putus menunjukkan penundaan dalam proses produksi. Cetak biru layanan atau service blueprint digunakan untuk menganalisis interaksi antara pelanggan dan penyedia layanan, di mana service blueprint membantu kita untuk yang pertama, berfokus pada interaksi pelanggan dan penyedia layanan. Service blueprint membantu kita untuk memahami bagaimana pelanggan berinteraksi dengan penyedia layanan. Yang kedua, mendefinisikan 3 tingkat interaksi. Service blueprint membantu kita untuk mengidentifikasikan 3 tingkat interaksi antara pelanggan dan penyedia layanan, yaitu interaksi langsung, interaksi tidak langsung, dan interaksi internal. Yang ketiga, mengidentifikasi titik-titik kegagalan potensial, di mana service blueprint membantu kita untuk mengidentifikasikan titik kegagalan potensial di dalam proses pelayanan, sehingga kita dapat mengambil langkah pencegahan. Dengan memahami simbol-simbol di dalam flowchart dan service blueprint, kita dapat menganalisis dan meningkatkan proses produksi dan layanan dengan lebih efektif. Sekarang kita akan membahas mengenai klasifikasi pesanan pelanggan berdasarkan jenisnya. Ada 3 jenis pesanan pelanggan, yaitu Make to Stock atau MTS, di mana pesanan ini dipenuhi dari persediaan yang sudah tersedia. Keuntungan dari MTS yaitu produksi lancar karena tidak perlu menunggu pesanan. Kerugiannya yaitu membutuhkan inventaris yang besar, sehingga ada resiko kerugian jika produk tidak terjual. Yang kedua, Assemble to Order atau disebut ATO. Pengertiannya yaitu pesanan ini dipenuhi dengan merakit komponen yang sudah tersedia. Keuntungan yang didapat yaitu tidak perlu menyimpan persediaan produk jadi sehingga mengurangi resiko kerugian. Untuk kerugiannya, produksi terputus-putus karena harus menunggu pesanan. Ukuran kinerja utama dalam waktu memimpin dan pesanan selesai tepat waktu. Yang ketiga yaitu Make to Order atau MTO. Dengan definisi yaitu pesanan ini dipenuhi dengan membuat komponen baru sesuai
dengan pesanan. Keuntungannya, persediaan lebih sedikit, sehingga biaya penyimpanan lebih rendah, layanan lebih cepat karena produk dibuat sesuai dengan pesanan. Untuk kerugiannya, membutuhkan inventaris WIP atau work in progress yang besar, sehingga ada resiko kerugian jika produk tidak terjual. Ukuran kinerja utama di dalam adalah kecepatan layanan, tingkat persediaan, dan kualitas produk dan layanan. Pilihan jenis pesanan yang tepat akan bergantung pada kebutuhan dan karakteristik produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Sekarang, kamu bayangkan kalau kamu mau beli sepatu. Kamu mau beli sepatu yang sudah jadi di toko, atau kamu mau pesan sepatu dengan desain dan ukuran yang kamu inginkan. Nah, strategi produk ini mirip dengan memilih cara membeli sepatu. Ada 3 strategi utama yang bisa dipilih oleh perusahaan. Yang pertama, make to stock (MTS), mirip dengan membeli sepatu yang sudah jadi di toko. Perusahaan memproduksi produk terlebih dahulu dan menyimpannya di gudang, kemudian menjualnya saat ada pelanggan yang memesan. Yang kedua, make to order (MTO), di mana mirip dengan memesan sepatu dengan desain dan ukuran yang kamu inginkan. Perusahaan baru memproduksi produk setelah pesanan diterima dari pelanggan. Yang ketiga, assemble to order atau ATO, mirip dengan membeli sepatu yang sudah jadi, tetapi dengan pilihan warna dan ukuran yang lebih banyak. Perusahaan menyimpan komponen sepatu seperti sol, tali, dan bahan kulit, kemudian merakitnya sesuai dengan pesanan pelanggan. Jadi, strategi produksi ini penting untuk menentukan bagaimana perusahaan akan memproduksi dan mendistribusikan produk-produknya. Sekarang, mari kita bahas tentang service blueprint dan bagaimana meningkatkan proses layanan. Service blueprint adalah diagram yang menggambarkan alur layanan dan interaksi antara pelanggan dan penyedia layanan. Diagram ini membantu kita untuk memahami proses layanan secara keseluruhan dan mengidentifikasikan titik-titik yang perlu diperbaiki. Contohnya, diagram service blueprint untuk layanan perbaikan mobil dapat menunjukkan alur-alur berikut ini. Yang pertama, pelanggan datang, di mana pelanggan datang ke bengkel dan menyampaikan keluhannya. Yang kedua, diagnosa. Teknisi memeriksa mobil dan menentukan penyebab kerusakan. Yang ketiga, perbaikan. Teknisi memperbaiki mobil sesuai dengan kerusakan yang ditemukan. Yang keempat, pembayaran. Pelanggan membayar biaya perbaikan. Yang kelima, pelanggan pulang, yaitu pelanggan mengambil mobilnya dan pulang. Improving service process, yaitu untuk meningkatkan proses layanan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, tata letak. Tata letak yang baik dapat memudahkan pelanggan untuk menemukan informasi dan layanan yang mereka butuhkan. Contohnya, bengkel dengan tata letak yang baik akan memiliki ruang tunggu yang nyaman, area perbaikan yang terstruktur, dan informasi yang mudah diakses. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang terlatih dan profesional dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada para pelanggan. Contohnya, bengkel dengan teknisi yang lebih terlatih dan ramah akan memberikan layanan yang lebih memuaskan kepada para pelanggan. Yang ketiga, fleksibilitas. Fleksibilitas dalam memberikan layanan dapat membantu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam. Contohnya, bengkel yang fleksibel dapat memberikan layanan perbaikan mobil, perawatan mobil, dan penjualan suku cadang dari mobil tersebut. Dengan memahami service blueprint dan menerapkan strategi-strategi yang lainnya untuk meningkatkan proses layanan, perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada para pelanggan. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kamu ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video menarik-menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.